Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Aurelia Ardiza dengan NPM 200440101025. Saya akan mempresentasikan mengenai rancangan paper penelitian saya yang berjudul Analisis Pemberian Sanksi Ekonomi Amerika Serikat terhadap Venezuela pada tahun 2017. Latar belakang. Pada tahun 2017, Venezuela mengadakan pemilihan umum untuk memilih anggota Majelis Konstitusi atau Mahkamah Agung. Yang hasilnya adalah sebagian besar anggotanya merupakan pendukung Nicolas Maduro. Seperti yang kita ketahui bahwa Venezuela telah berada pada krisis ekonomi sejak langkah yang sangat revolusioner yang diambil oleh mantan Presiden Hugo Chavez yang melakukan subsidi besar-besaran dan nasionalisasi aset swasta, sehingga Venezuela terjerumus pada inflasi dan krisis ekonomi yang sangat parah. Nicolas Maduro menggantikan kepemimpinan Hugo Chavez pada tahun 2013 dengan pemerintahannya yang terkenal diktator dan korup. Kemudian, pelanggaran hak asasi manusia di Venezuela. Venezuela telah berada di dalam krisis perekonomian dan inflasi yang parah selama bertahun-tahun, di mana rakyatnya telah berada dalam kemiskinan, kelaparan, dan absennya pendidikan yang layak, serta hidup di bawah bayang-bayang ketakutan akan adanya geng bersenjata yang muncul sebagai pemberontak atas pemerintahan Maduro. Amerika Serikat dengan pemerintahan Presiden Donald Trump mengeluarkan executive order yang di dalamnya berisi tentang pembukuan aset Venezuela yang berada dalam yurisdiksi Amerika Serikat sebagai sanksi atas kegagalan pemerintah Venezuela dalam mengatasi kebijakan yang melanggar hak asasi manusia dan kecurangan pemilihan umum Majelis Konstitusi. Sanksi tersebut juga melarang adanya transaksi oleh orang-orang Amerika Serikat kepada BUMN Venezuela. Dari latar belakang yang telah diketahui, penulis menarik satu poin yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana kondisi dalam negeri Venezuela dapat mempengaruhi Amerika Serikat untuk mengeluarkan sanksi. Kemudian, kerangka teori. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 teori. Yang pertama adalah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah suatu kebijakan yang terdiri dari upaya mencapai tujuan, nilai, pengambilan keputusan, dan tindakan yang diambil oleh negara di mana pemerintah sebagian besar mengambil andil dalam bertindak dengan pihak luar atau lingkungan eksternal. Dan selain itu, pemerintah juga turut mengontrol masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan luar. Teori ini dikemukakan oleh Mark Webber dan Michael Smith. Kemudian yang kedua adalah sanksi ekonomi, yaitu kebijakan penghukuman negara lain disebabkan karena ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan harapan dari negara lain atau komunitas internasional. Teori ini dikemukakan oleh Roshidin dan Fitrah. Dan yang ketiga adalah teori krisis, di mana kondisi sebuah sistem mengalami disfungsi yang juga dapat disebabkan oleh akumulasi penyebab-penyebab krisis sebelumnya. Teori ini dikemukakan oleh Thomas George Gross. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokus untuk memberikan penjelasan, penggambaran, atau mengeksplorasi suatu kejadian yang terjadi secara umum. Penelitian ini hanya berfokus dan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kondisi Venezuela dapat mempengaruhi pemberian sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat kepada Venezuela pada tahun 2017. Kemudian ada hipotesis. Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, maka dapat ditarik hipotesis bahwa pemberian sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Venezuela adalah karena hasil pemilihan umum Venezuela pada tahun 2017 dianggap telah dimanipulasi dan telah mencoreng nama demokrasi.
Pada hasil pemilihan Majelis Konstitusi tersebut, sebagian besar anggotanya terdiri dari pendukung Presiden Nicolas Maduro yang selama pemerintahannya terkenal diktator dan korup. Untuk itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap Venezuela untuk memutus akses pemerintah Maduro terhadap aset penjualan minyak Venezuela yang masuk ke dalam yurisdiksi Amerika Serikat sehingga dana tersebut dibekukan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penggunaan aset kekayaan Venezuela dapat digunakan untuk kepentingan rezim Nicolas Maduro alih-alih digunakan untuk kesejahteraan rakyat yang telah hidup dalam krisis ekonomi dan inflasi yang besar-besaran. Dan yang kedua adalah krisis Venezuela yang semakin parah telah berdampak kepada negara-negara tetangga termasuk Amerika Serikat, terutama karena banyaknya imigran yang melarikan diri dari Venezuela. Kemudian, batasan masalah. Agar penelitian ini dapat dikaji lebih efektif dan terarah, maka penelitian ini akan dibatasi hanya pada periode kasus 2017, yaitu pada awal pemilihan Majelis Konstitusi Venezuela yang sangat berpengaruh dalam tatanan politik Venezuela karena memiliki fungsi utama untuk mengontrol menurut konstitusi dan undang-undang terkait konstitusionalitas dan legalitas tindakan publik. Fokus penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam bentuk sanksi ekonomi terhadap Venezuela pada tahun 2017 dan bagaimana kondisi Venezuela dapat mempengaruhi pemberian sanksi tersebut. Kemudian, daftar pusaka. Berikut ini merupakan daftar referensi yang akan digunakan untuk menyusun paper yang beberapa di antaranya bersumber dari buku, artikel, hingga website-website resmi. Demikian presentasi kerangka paper ini. Jika ada saran maupun pertanyaan, dapat diajukan.